Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya melanjutkan ya untuk materi parasitologi untuk bab yang kedua, yaitu Helminthes ya. Yang pertama itu golongannya adalah protozoa, yang kedua ini adalah Helminthes. Seperti apa yang sudah saya sampaikan, bahwasannya makhluk hidup yang termasuk ke dalam parasit itu tidak semuanya bersifat mikro, ya. Tidak semuanya itu tidak bisa kita lihat. Ada ada anggota lain atau bagian dari parasit itu yang tentunya berbeda kingdom ya dengan yang protozoa itu yang bisa kita lihat gitu ya. Tapi juga bersifat parasit seperti itu. Jadi tidak semua yang kita ambil, yang kita pilih, yang memang betul-betul itu bersifat parasit pada makhluk hidup ya, khususnya itu pada manusia. Baik, untuk yang kedua, ini kita akan membahas mengenai Helminthes ya, yang bersifat parasit atau kita kenal sebagai cacing parasit ya. Ada dua pengelompokan ya, ada yang disebut sebagai Platyhelminthes, ada yang disebut sebagai Nematyhelminthes ya. Apa itu Platyhelminthes? Apa itu Nematyhelminthes? Ya, nanti kita akan bahas satu per satu ya. Mengingatkan lagi ya mengenai parasitologi ya, jadi ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang bersifat parasit ya atau merugikan organisme lain yang ditempatinya, yang kita kenal sebagai host atau inang ya, atau hospes ya. Nah, istilah Platyhelminthes, jadi Platyhelminthes itu juga bisa dikatakan seperti nama-nama ilmiah lainnya ya, yang berasal dari bahasa Yunani ya, dari kata platy ya. Platy itu artinya flat, pipih ya, atau bisa dikatakan gepeng gitu ya. Dan helmin itu artinya cacing. Jadi sebetulnya sudah bisa diambil kesimpulan ya, kalau Platyhelminthes itu berarti cacing yang memiliki struktur tubuhnya yang berbentuk datar atau pipih seperti itu. Nah, untuk karakteristik umumnya dari Platyhelminthes ini tentunya dia bersifat parasit ya, baik itu pada hewan maupun pada manusia. Kemudian untuk bentuk tubuh atau struktur tubuhnya itu tergolong triploblastik ya. Triploblastik itu maksudnya apa? Tubuhnya itu terdiri dari 3 lapisan jaringan. Ada epidermis ya, ada mesodermis sama endodermis. Dan cacing ini itu tidak memiliki rongga tubuh yang sebenarnya ya, tetapi sudah memiliki sistem ekskresi ya, sistem saraf dan reproduksi itu. Nah, yang masuk ke dalam Platyhelminthes itu terdiri dari trematoda dan cestoda. Ya, ini nanti kita akan bahas satu per satu ya. Dimulai dari trematoda atau kita kenal sebagai cacing hisap begitu. Sesuai dengan namanya sebetulnya ya, untuk struktur tubuhnya itu berbentuk seperti daun ya, pipih gitu, dan tidak berongga badan gitu ya, atau tidak berongga seperti itu. Karena dia disebut sebagai cacing hisap, dia sebetulnya pasti memiliki alat hisap ya, alat hisap yang dikenal sebagai batil isap gitu ya, atau batil isap anterior ya, atau memang ada di bagian atas ya, atau di area kepalanya seperti itu, atau dikenal juga sebagai oral sucker ya, di mana saluran pencernaan itu bermuara. Nah, ada juga batil isap perut ya, atau dikenal sebagai ventral sucker ya. Nah, fungsinya beda. Kalau untuk yang ventral sucker ini untuk melekatkan diri ya, pada beberapa spesies itu juga ada di bagian posterior gitu ya. Karena kan sifatnya kalau untuk trematoda ini kan dia menempel ya pada organ di hewan atau organ pada manusia seperti itu, tergantung dari jenis trematodanya apa. Kemudian memiliki porus genitalis ya yang letaknya berbeda pada setiap spesies, kemudian memiliki sekum atau usus besar yang bercabang 2 ya, sehingga mirip seperti huruf Y yang terbalik. Kemudian telurnya berbentuk oval, biasanya beroperkulum. Kemudian di siklus hidupnya itu dikenal istilah stadium ya. Jadi istilah stadium itu kayak semacam fase-fase ya, atau tahap-tahap step pembentukan struktur tubuhnya. Ada istilah mirasidium ya, ada istilah sporokista, redia, serkaria, metaserkaria. Nah, itu adalah satu jenis makhluk hidup tetapi beda tahap pembentukan tubuhnya seperti itu. Jadi ini biasanya melibatkan berbagai makhluk hidup lain ya untuk proses pertumbuhannya.
Sama halnya dengan tadi ya Rhizopoda, kemudian ada Ciliata ya, yang paling mirip itu kayak Trypanosoma gabianse ya. Kemudian Plasmodium ya, yang itu juga melibatkan nyamuk gitu ya. Kalau apa namanya gabianse itu Trypanosoma itu lalat ya. Jadi dia membutuhkan tubuh lalat untuk melakukan proses pertumbuhannya. Begitu pula pada apa namanya yang terakhir Plasmodium yang membutuhkan nyamuk ya untuk proses pertumbuhannya juga. Gitu. Nah, untuk klasifikasi trematoda ya, biasanya sih dibedakan berdasarkan tempat hidup atau habitat gitu ya. Ada yang hidupnya di usus ya, ada hidupnya di hati, ada hidupnya di paru-paru, ada juga hidupnya di darah gitu. Nah, kalau untuk yang hidupnya di usus, ini contohnya ada Fasciolopsis musci ya. Kemudian ada Heteropidae, ada Echinostoma ilocanum ya. Ini bentuknya seperti ini, semuanya pipih ya. Nah, ini pipih ya. Ada Heteropidae juga pipih ya. Echinostoma ilocanum juga pipih. Begitu pula dengan trematoda hati ya, yang dia ada di organ hati. Misalkan di sini ada fasciola hepatica ya, bentuknya seperti ini, pipih juga. Kemudian Opisthorchis felinus ya, kemudian ada Clonorchis sinensis. Nah, itu bentuk pipih semua. Di paru-paru di sini contohnya adalah Paragonimus westermani ya. Kemudian ada di darah ya, itu ada Schistosoma japonicum ya, Schistosoma mansoni, ada Schistosoma haemotubium ya. Bentuknya seperti ini. Ya, dia memang hampir mirip kayak cacing ini ya, cacing benang ya atau cacing gilik, tapi dia pipih gitu bentuknya, kan beda ya. Kalau kayak sebelumnya kan dia flat banget kayak daun, tapi kalau pada trematoda darah tuh enggak, jadi bentuknya hampir mirip kayak gilik gitu ya atau cacing gelang, tetapi dia pipih bentuknya. Dan ini ada hidupnya di darah gitu ya. Dan yang paling bawah ini bentuk telur, bentuk telur dari cacing-cacing yang ada di sini ya. Ada Schistosoma haemotobium ya, ada Schistosoma mansoni, ada Schistosoma japonicum ya, dan lain-lain yang memang itu ada di aliran darah pada manusia yang kalau terinfeksi oleh cacing trematoda darah. Oke, sekarang kita bahas untuk jenis yang Fasciolopsis musci ya, yang itu masuk ke dalam trematoda usus ya. Ya jelas kalau sudah menggunakan usus ya berarti dia ada di organ usus gitu ya. Ya, ini adalah parasit yang terbesar ukurannya karena memiliki panjang 2 sampai 7,5 cm ya, lebarnya 0,8 sampai 2 cm dan tebalnya kisar 3 mm. Yang menjadi ciri khas dari semua trematoda itu memiliki saker atau alat hisap ya, yang itu dilengkapi dengan kait untuk melekatkan diri pada inang. Jadi kalau dia tidak ada saker ya nggak bisa melekatkan diri ke inang, ya nggak bisa menyerap atau menghisap apa yang dibutuhkan. Kemudian bersifat hermafrodit, itu masuknya memiliki 2 kelamin dalam satu tubuh ya. Di sini kita lihat bagian-bagiannya ya satu persatu. Jadi kalau dilihat di bagian anterior ya ada oral sucker, itu anggaplah kayak semacam mulut gitu ya. Kemudian ada ventral sucker untuk melekatkan diri. Kemudian bagian gut ini kayak pencernaan ya, bagian apa namanya usus. Kemudian nah ini bagian penghasil telur ya. Ya, kemudian ini ovarinya, kemudian di sini ada testis. Nah, jadi dalam satu bagian tubuh dari trematoda ini itu ada 2 jenis kelamin dalam satu tubuh atau kita kenal sebagai hermafrodit. Kemudian dapat menimbulkan penyakit fasciolopsiasis ya. Dan ada istilah hospes. Hospes itu inang ya. Hospes itu inang. Tetapi di sini inangnya itu ada beberapa jenis. Ada yang inang definitif ya, ada inang intermediat.
Maksudnya apa? Lebih kompleks kalau yang ini ya. Jadi kalau hospice definitif itu yang memang bisa menyebabkan penyakit gitu ya, misalkan ke manusia atau ke babi. Nah ini lebih resiko deh kalau manusia itu mengkonsumsi babi yang memang mengandung trematoda, itu bisa masuk lagi ya. Nah, kalau hospice intermediate itu kayak semacam dia membutuhkan hewan tersebut untuk proses pertumbuhannya membentuk stadium gitu ya. Misalkan yang paling sering itu keong air. Kalau untuk trematoda usus ini membutuhkan keong air ya sebagai hospes intermediernya yang pertama, kemudian juga membutuhkan tumbuhan air gitu ya. Jadi ternyata memang tidak lepas dari proses pertumbuhan itu di media air gitu ya, yang kita yang dilibatkan oleh si trematoda ini untuk membentuk stadium sehingga siap untuk masuk ke hospes definitif baik itu pada hewan maupun pada manusia. Nah, ini adalah bentuk telur ya, tentunya mikroskopis kalau telurnya nggak bisa kita lihat secara makro ya, tapi kalau trematodanya kita bisa ya. Tapi sayangnya ketika manusia terinfeksi oleh trematoda ini, itu nggak utuh-utuh si cacing itu apa namanya masuk ke dalam tubuh kita yang itu ikut makanan enggak. Yang paling berbahaya itu yang nggak nampak, misalkan dalam bentuk telurnya atau dalam bentuk stadiumnya yang sifatnya mikro yang tanpa kita sadari itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Kalau jelas-jelas ada trematodanya yang itu ada di sayuran, itu ada di daging, kan nggak mungkin kita makan gitu. Tapi kalau dalam bentuk mikronya atau bagian-bagian stadium bentuk lainnya yang kita tidak bisa melihat, ya itu kita nggak tahu ya kalau ternyata masuk bersama dengan makanan. Kemudian siklusnya ya, siklus hidup dari trematoda usus ini ketika dia menghasilkan telur, ini saya ambil dari awal kali ketika si trematoda itu menghasilkan telur ya. Ketika menghasilkan telur, brain menetas ya, nah telur itu akan menjadi merasidium. Ya. Kemudian merasidium itu akan keluar mencari dan menginfeksi spesies keong. Nah ini yang kita kenal sebagai hospes intermedier tadi, gitu ya, keong atau siput atau hewan air lah ya. Jadi spesies keong atau siput itu sebagai hospes perantaranya, gitu. Nah di dalam tubuh keong atau siput, nah ini akan terjadi perubahan fase stadium. Fase merasidium itu akan berubah menjadi sporokista, kemudian berubah menjadi redia, dan terakhir menjadi sakaria. Jadi kalau nggak ada keong dan siput air ya ini nggak akan terjadi. Tuh, sebenarnya kita udah bisa ambil kesimpulan ya. Kalau nggak ada keong sama siput air ini nggak akan terbentuk gitu. Nah, serkaria yang itu merupakan pembentukan stadium terakhir ya pada keong atau siput air, maka dia akan mendekati atau menempel atau enkistasi pada tumbuhan air. Gitu. Nah, akhirnya apa? Ketika hewan yang itu memakan tumbuhan air, di mana di tumbuhan air itu ada serkarianya, atau manusia secara langsung mengkonsumsi tumbuhan air yang itu tidak melalui proses pembersihan yang higienis ya, atau pengolahan yang baik, ya otomatis serkaria itu akan ikut masuk ke dalam tubuh hewan tersebut, apalagi kalau itu tidak dicuci ya atau tidak dibersihkan gitu, yang itu berisi serkaria yang nantinya akan membentuk metaserkaria. Nah, akhirnya apa? Metaserkaria itu akan mengalami inkistasi ya, menkistasi kemudian melekat pada mukosa usus duodenum atau jejunum. Dan akhirnya akan menjadi cacing dewasa dalam waktu 3 bulan bahkan hingga 12 bulan. Gitu. Jadi sebetulnya rangkaiannya sudah sangat jelas ya di sini. Jadi baik itu manusia maupun hewan ya, ketika mengkonsumsi tumbuhan air yang itu sudah dihinggapi atau ditempeli sama serkaria atau metaserkaria ya. Jadi kalau kita perhatikan siklusnya, kita tadi mulai dari telur ya. Jadi telur yang itu dikeluarkan oleh hewan atau manusia yang memang terinfeksi oleh trematoda ini,
maka telur itu akan berada di air ya atau terbawa oleh air. Kemudian dia akan mencari hewan air yang berupa bisa siput atau keong gitu ya. Kenapa? Karena untuk proses pembentukan stadium lain gitu ya, tahap berikutnya. Jadi ketika dia sudah dalam bentuk telur ini kan harus ada perubahan pembelahan sel secara lanjut ya. Jadi istilah embriogenisasi ya. Jadi embrionisasi ini sebelum dia mencari hewan air ya, itu akan terjadi selama 3 sampai 7 minggu ya. Jadi dia bertahan nih di kondisi air. Setelah dia bertemu dengan siput atau keong, dia akan masuk ke dalam tubuh si keong atau siput, kemudian dia akan mengalami perubahan ya dari sporosit ya menjadi redia, kemudian menjadi serkaria. Kemudian serkaria ini ya akan mengalami investasi ke tumbuhan air. Ketika tumbuhan air dia akan menetap di sana sampai ya ada hewan misalkan babi untuk mengkonsumsi tanaman tersebut secara langsung atau manusia yang mengkonsumsi tanaman itu tanpa diolah atau dicuci lebih lanjut dan akhirnya akan masuk ke dalam sistem pencernaan yang itu membawa serkaria. Jadi serkaria atau nanti sudah mengalami pembentukan menjadi metaserkaria itu akan melekat pada bagian usus duodenum atau jejunum sehingga dalam waktu 3 bulan sampai 12 bulan itu akan tumbuh cacing ya. Cacing trematoda yang kita kenal sebagai trematoda usus karena memang dia hidupnya di ususnya manusia. Apa yang terjadi ketika usus manusia terutama usus halus ya karena kan duodenum sama jejunum itu kan usus halus. Dia akan menyerap semua sari-sari makanan manusia, akhirnya manusia akan kekurangan nutrisi begitu. Dan ketika manusia itu mengeluarkan feses ya, dan tentunya feses itu sembarangan juga, akhirnya terbawa oleh air ya, dan akhirnya akan mengalami siklus berikutnya lagi seterusnya begitu. Jadi kalau semisal mau memotong siklus ya, kita memotong di sebelah mananya? Ya terutama di sebelah ketika ada kontak langsung dengan tanaman air itu. Jadi jangan sampai kita mengkonsumsi tanaman air yang tidak higienis, harus betul-betul dalam kondisi yang higienis, bila perlu dicuci berkali-kali di air yang mengalir ya, jangan sampai ada bagian-bagian yang mungkin mencurigakan ada metaserkarianya atau serkaria yang itu hasil dari pembentukan stadium pada keong atau siput begitu, atau dimasak terlebih dahulu sehingga biar serkarianya itu mati gitu ya. Nah, ini adalah tahap siklus untuk trematoda khusus ya. Kemudian di sini kalau dilihat dari manifestasi penyakit ya, jadi infeksi berat kalau dia terinfeksi cacing ini itu di area lambung dan usus ya, itu akan menimbulkan obstruksi usus ya, kemudian ileus akut dan absorpsi dari metabolit cacing yang itu menimbulkan pembengkakan atau edema dan asites gitu ya, jadi kayak semacam penimbunan cairan ya dalam rongga perut gitu, jadi perutnya kelihatan bengkak gitu ya. Kemudian jumlah cacing yang banyak pada penderita itu dapat menimbulkan kematian. Kenapa? Karena usus halusnya akan tersumbat oleh si cacing-cacing yang banyak di situ. Gitu. Kemudian jumlah tinja sangat banyak ya, berwarna kuning kehijauan dan berisi banyak makanan yang belum dicerna karena terjadi malabsorpsi ya. Kenapa? Karena ususnya sudah dirusak oleh cacing trematoda usus ini. Yang kedua, ini adalah trematoda hati. Di sini ada fasciola hepatica ya. Kenapa dikatakan hati? Karena memang dia menyerang organ hati atau menempel di organ hati gitu. Kemudian memiliki mulut yang runcing ya. Jadi ada anterior sacral ya, kemudian ada uterus, ada ovari ini untuk yang betina. Kemudian semacam kayak ada saluran pencernaan ya di bagian tengah ini. Nah, ini ada telurnya ya. Jadi yang paling khas dari trematoda itu kan saker ya, saker yang ada di bagian anterior begitu. Nah, di sini untuk siklusnya ya. Ada manusia, yang sorotnya kita manusia ya, ternyata manusia juga bisa terinfeksi oleh cacing hati gitu ya. Ada hewan sapi ya, di sini juga melibatkan host atau inang dari siput gitu ya. Jadi kita mulai dari nomor 1 ya, di mana telur yang tidak berembrio itu keluar melalui feses. Jadi seseorang yang sudah terinfeksi oleh fasciola ini kan tentu di dalam fesesnya bisa ditemukan telur gitu ya, telur cacing gitu. Selanjutnya telur ini ya
akan apa ya, semacam mengalami embrionisasi gitu ya di dalam air gitu. Makanya dia butuh media air dalam hal ini untuk dia mengalami embrionisasi, kemudian akan membentuk merasidium ya, di mana merasidium ini bisa dikatakan baru bisa menetas gitu ya, itu ketika menemukan media air dan akhirnya bisa masuk ke dalam siput gitu, karena siput itu kan hewan air ya. Nah, di dalam siput ini akan mengalami fase pembentukan stadium untuk apa namanya sporosit ya, redia dan serkaria. Kemudian serkaria karena dia sudah memiliki flagel ya atau alat untuk bergerak berenang ya istilahnya, lalu dia akan mengalami entisasi ke tumbuhan. Nah, tumbuhan itu yang sudah memiliki serkaria bisa dikonsumsi oleh sapi ya. Akhirnya sapinya mengandung serkaria kemudian bisa menempel di hati begitu ya. Jadi kalau lagi musim lebaran haji atau Idul Adha itu kan harus hati-hati ya dalam menyembelih hewan kurban gitu ya. Jangan sampai organ hatinya itu terinfeksi oleh cacing hati begitu. Karena memang paling banyak ditemukan di organ hati. Atau makanan itu dari tanaman yang bisa dikonsumsi oleh manusia langsung dikonsumsi oleh manusia sehingga dia langsung masuk ke bagian atau tertelan ya, sehingga dia bisa masuk ke saluran pencernaan kemudian memasuki usus 12 jari ya, lalu ketika dewasa itu dia akan menuju ke saluran empedu dan itu akan menginfeksi organ hati seperti itu. Ini prosesnya, jadi proses siklus hidup dari fasiola. Jadi fasiola hepatika ya memang itu bisa menyebabkan infeksi hati ya. Kemudian untuk secara apa ya penjelasan untuk penyakit gitu ya. Memang kalau untuk penyakit fasiolosis ya pada manusia di beberapa negara seperti apa namanya Amerika Selatan gitu ya, itu memang belum belum bisa dikatakan apa tidak ini ya beda ya dengan Indonesia. Kalau Indonesia memang belum terlalu banyak kalau yang itu penyebab penyakitnya adalah fasiola hepatika begitu ya. Nah, untuk fasiolisis ini pada manusia itu sangat bervariasi ya, karena bisa dihitung dalam beberapa hari ya, atau minggu ya, atau bahkan bulan, atau bahkan lebih gitu. Karena biasanya kalau dilihat dari gejala klinis yang paling sering terjadi itu anemia ya, kemudian demam ya, nyeri di bagian perut karena memang mengalami pembengkakan gitu ya, gangguan pencernaan jelas karena memang mengganggu sistem saluran pencernaan. Jadi ketika tanaman air itu masuk atau tertelan oleh manusia kan tidak langsung masuk ke organ hati kan. Jadi dia langsung bisa masuk ke organ hati kalau dia melalui saluran pencernaan terlebih dahulu seperti itu baru dia bisa masuk ke organ hati. Tetap saluran pencernaannya akan mengalami gangguan begitu. Nah, bagaimana caranya agar tidak terinfeksi atau kita bisa memutus tali penularannya atau rantai penularannya? Yaitu ya jelas kita melalui bagaimana supaya kita mengkonsumsi tanaman air ya yang itu harus higienis gitu ya. Kemudian jangan lupa dimasak terlebih dahulu ya. Dan kalaupun toh memang kita mengkonsumsi dalam jumlah dalam bentuk yang mentah ya itu harus betul-betul dipastikan itu bersih gitu ya. Tidak sembarangan. Begitu pula kita tidak boleh mengkonsumsi air yang tidak direbus, apalagi kalau air itu diambil dari sungai atau dari rawa ya, yang mungkin kita anggap itu kelihatan bersih, tapi ternyata ada telur-telur dari cacing-cacing yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Yang kedua ada trematoda jenis lain ya, trematoda hati jenis lain itu ada Clonorchis sinensis itu. Ini juga cacing hati juga ya, tetapi untuk hospes definitifnya ya itu bisa kucing, bisa anjing, bisa manusia ya. Kalau tadi itu kan sapi ya. Nah, ini bisa kucing, bisa anjing, bisa manusia ya. Hospes intermediarnya sama sih keong air tapi tidak membutuhkan tumbuhan air di sini tapi membutuhkan ikan ya. Kalau untuk hospes intermediar kedua. Bentuknya pipih kayak daun ya, berwarna abu-abu, kemudian memiliki dua batil isap sama sih ya, oral dan ventral sucker. Jadi untuk menempel ya, dan untuk melekatkan diri dan untuk menghisap. Kemudian bentuknya seperti ini, dia lebih lebih lonjong ya dibandingkan dengan trematoda hati fasiola untuk hepatika yang sebelum kita bahas ya. Jadi kalau dilihat dari siklus hidupnya,
Tidak seperti trematoda hati yang pada fasiola ya, yang membutuhkan tumbuhan air, tapi di sini membutuhkan ikan. Tapi sebelumnya sama gitu ya. Jadi ketika manusia itu mengkonsumsi ikan, oke, kita mulai dari feses aja deh ya. Ketika seseorang sudah terinfeksi Clonosis sinensis, otomatis fesesnya kan mengandung telur yang belum mengalami embryogenesis ya. Jadi ketika telur itu atau terbawa oleh air ya, baru dia mengalami embryogenesis. Kemudian embryogenesis itu yang akhirnya akan masuk ya ke dalam tubuh dari keong ya. Sehingga di dalam keong ini akan mengalami perubahan stadium ya. Jadi awal merasidia atau merasidium, kemudian menjadi sporosit, kemudian menjadi redia dan serkaria gitu. Kemudian serkaria ini karena dia memiliki alat gerak ya, atau bisa dikatakan kayak berekor gitu ya, maka dia akan berenang untuk masuk ke dalam tubuhnya si ikan gitu ya. Dan itu akan membentuk dari serkaria menjadi metaserkaria. Nah, ketika di dalam tubuhnya ikan, jadi akan menetap di sana ya dan menunggu kalau manusia itu mengkonsumsi ikan tersebut dan akhirnya masuk ke dalam saluran pencernaan ikan ya. Kemudian masuk ke usus 12 jari ya dan akhirnya akan mengalami maturasi atau pendewasaan di bagian usus gitu ya. Dan setelah itu ketika dewasa dia akan masuk ke dalam organ hati ya. Jadi hampir sama prosesnya dengan yang sebelumnya ya, yang fasiola hepatika. Hanya saja kalau untuk yang sinensis, Clonosis sinensis ini dia tidak membutuhkan tumbuhan air ya sebagai host phase intermediate kedua, tetapi ikan. Itu juga lebih hati-hati ya, karena ikan itu kan dikonsumsi manusia ya, artinya kita tidak tahu di perairan tersebut itu memang ada apa semacam apa ya kayak rantai pertumbuhan si cacing tersebut gitu ya. Nah, untuk penyakitnya yang bisa ditimbulkan itu penyakit chlorosiasis ya, atau menginfeksi organ hati atau kantung empedu atau saluran empedunya, yang tentunya ini bisa terinfeksi ya kalau manusia itu melalui konsumsi ikan air tawar ya, yang tentunya tidak dimasak dengan baik ya, atau hanya dalam bentuk diasap atau dikeringkan. Ya boleh sih mau diasap mau dikeringkan tapi harus dimasak begitu ya supaya terhindar dari infeksi cacing hati. Nah, bagaimana supaya tidak terinfeksi ya? Ya tentunya ikan itu harus dalam kondisi yang dimasak ya sebelum dikonsumsi. Kemudian paling enggak suhunya minimal tuh 63 derajat Celcius ya. Atau disimpan di dalam freezer gitu ya. Yang itu suhunya minus 20 selama 15 jam ya biar si serkaria-serkarianya itu mati gitu ya. Tidak hidup. Kalau hidup masuk ke dalam tubuh manusia yaitu akan mengalami pendewasaan ya di usus halus dan akhirnya bisa masuk ke dalam organ hati. Yang paling fatal itu ketika mengalami infeksi organ hati, hatinya menjadi bengkak, kemudian mengalami kanker, itu yang berbahaya gitu ya, karena akan mengganggu proses metabolisme dalam tubuh, apalagi kalau sampai menyumbat saluran empedu gitu ya, sehingga akan menyebabkan beberapa penyakit-penyakit komplikasi. Kemudian ada lagi di sini trematoda paru. Kenapa dikatakan paru? Karena memang letaknya di paru-paru kalau menginfeksi manusia. Gitu ya. Jadi untuk cacing dewasa itu dia kalau dibandingkan dengan yang lain-lain dia lebih tebal ya, flat tetapi lebih tebal. Itu seperti bentuk biji kopi gitu ya, yang berwarna merah kemerahan, coklat kemerahan gitu ya. Sama sih memiliki oral sucker ya, memiliki ventral sucker ya. Kemudian dilihat dari struktur tubuhnya seperti ini ya. Jadi ada sebagian oral sucker yang itu ada di bagian anterior ya. Jadi di bagian apa namanya mulutnya lah ya. Meskipun mulut istilah mulut tuh kan beda ya dengan kita gitu. Misalnya mereka itu ya sebagai saluran ini aja awal pencernaan begitu untuk menghisap makanan yang mereka butuhkan di inangnya. Hermaprodit ya di dalam tubuh itu memiliki dalam satu tubuh memiliki ovari dan testis di mana ini adalah untuk pembentukan gamet jantan dan gamet betina. Nah, untuk siklusnya nah beda lagi nih. Sama-sama membutuhkan siput ya untuk intermedier gitu ya. Tetapi
Untuk intermedier yang kedua, dia membutuhkan dari apa namanya golongan krustase. Ya. Krustase itu kayak semacam udang. Ya, tadi kan ikan, sekarang udang. Jadi memang seafood itu berpeluang besar ya untuk menularkan berbagai jenis penyakit cacing parasit. Tapi kuncinya adalah bagaimana kita mengolahnya agar tidak terinfeksi. Apalagi kalau di wilayah perairan tersebut itu sifatnya sudah banyak ditemukan kasus untuk penularan penyakit cacing. Nah, itu harus lebih berhati-hati. Nah, di sini sama ya, ketika seseorang terinfeksi dari apa namanya cacing paru ini ya, atau Paragonimus westermani ya, di mana fesesnya itu akan ditemukan cacing telur cacing ya, tapi belum berembrio, jadi masih dalam bentuk telur yang belum mengalami embriogenisasi ya. Setelah itu ketika dia menemukan media air ya, baru dia akan membentuk embrio dengan kayak semacam apa ya, perubahan stadium menjadi mirasidia gitu. Nah, mirasidia ini nantinya akan masuk ke dalam tubuh siput ya. Nah, dalam tubuh siput nah akhirnya akan mirasidia ini akan menjadi porosit, kemudian menjadi redia dan serkaria. Nah, serkaria inilah yang nantinya akan masuk ke dalam udang ya, dan nantinya akan menjadi metaserkaria. Nah, ketika manusia itu mengkonsumsi udang ya, otomatis kan masuk ke dalam saluran pencernaan ya. Kemudian dia akan mengalami ekstasi di bagian usus halus atau duodenum. Kemudian dewasa, nah dewasa dia akan bermigrasi ke area paru-paru manusia dan tinggal di paru-paru atau mengalami apa ya semacam terinfeksi begitu ya. Ketika kalau dibiarkan banyak ya tentu akan membuat organ paru-parunya menjadi rusak gitu ya. Sama dengan yang hati tadi juga begitu. Nah, di sini sudah saya jelaskan ya, jadi bahwasanya kalau cacing dewasa itu akan hidup di jaringan paru-paru ya. Nah, kemudian ketika di paru-paru kan dia tidak hanya sekedar tinggal atau menempel saja ya, atau yang mengambil nutrisi-nutrisi yang ada di sana, tapi kan dia otomatis dia akan bertelur ya. Ketika bertelur, kemudian telur itu akan masuk melalui bronkus ya, yang ada di paru-paru, yang bisa keluar itu melalui proses batuk ya bersamaan dengan sputum, atau kalau semisal sputum itu tertelan ya tertelan lagi ya, maka telur itu akan masuk ke saluran pencernaan dan akan keluar bersama feses begitu. Ini sudah dijelaskan tadi ya, bahwasanya ketika telur itu dikeluarkan melalui proses ekskresi ya, melalui feses itu kan belum dalam kondisi berembrio gitu. Jadi dia akan mengalami embrionisasi yang itu nanti akan masuk ke dalam air ya, yang itu akan membentuk merasidium gitu. Dan dalam waktu 3 sampai 4 minggu merasidium itu akan masuk ke hospes intermedier 1 atau perantara 1 ya. Yang itu jenisnya adalah siput gitu ya. Yang kemudian di dalam siput itu ya itu akan berkembang menjadi sporoklista, redia. Nah, redia ada dari dia 1, dari dia 2 ya. Kemudian membentuk serkaria. Nah, serkaria ini akan keluar ya dari tubuh si siput tadi ya, masuk ke hospes perantara kedua ya. Dan ini adalah golongan krustase atau udang gitu ya. Nah, di dalam udang ya, serkaria itu akan kayak semacam membentuk kista gitu ya, membungkus dirinya dalam bentuk kista yang disebut sebagai metaserkaria gitu. Akhirnya metaserkaria itu akan tertelan manusia karena manusia mengkonsumsi udang itu ya. Kemudian mengalami enkistasi ke usus halus karena kan dia masuk bersamaan dengan makanan atau udang tersebut untuk dicerna ya di dalam tubuh manusia. Akhirnya dia akan masuk ke dinding usus ya, kemudian menembus diafragma dan masuk ke rongga pleura. Ya, rongga pleura itu adalah bagian permukaan luar dari paru-paru ya. Nah, akhirnya setelah dewasa dia tetap berada di paru-paru ya. Dan yang bisa fatal itu adalah ketika jumlahnya sudah banyak dan semakin dewasa ya, itu bisa mengembara atau bermigrasi ke otak. Nah, darahnya akan bisa tumbuh jadi dewasa di otak begitu dan bisa ada di dalam tubuh manusia itu selama 5 sampai 6 tahun.
Ini yang berbahaya ya. Kemudian ada trematoda darah ya. Di sini contohnya ada Schistosoma japonicum ya. Ini bentuknya seperti ini. Jadi dia memiliki panjang 12 sampai 20 mm ya. Kemudian untuk yang jantan, untuk yang betina lebih panjang ya, 26 mm. Jadi kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya yang bentuknya itu flat kayak daun, nah ini beda sendiri ya. Tetapi dia tetap masuk ke dalam cacing pipih karena memang bentuknya dia pipih. Untuk siklusnya, ya, siklusnya itu kita lihat di sini bahwasanya kan kalau ciri khas dari trematoda itu kan dia memiliki saker ya, jadi dia akan menempel. Jadi kalau apa namanya pada Schistosoma japonicum, yaitu adalah salah satu contoh dari trematoda, itu bisa ditularkan melalui apa ini feses ya. Feses bisa, urin juga bisa ya. Jadi mau feses mau urin itu bisa untuk trematoda jenis darah, untuk yang darah ya. Karena di sini ada Schistosoma mansoni, ada Schistosoma japonicum sama Schistosoma hematobium ya. Yang itu bisa dibawa melalui feses dan melalui urin begitu. Jadi ketika telur itu apa namanya yang terbawa oleh air ya, oleh feses ini atau urin gitu, dia akan mengalami embryogenesis ya. Jadi akan membentuk merasidia gitu. Jadi merasidia nanti itu akan masuk ke dalam tubuhnya si siput ya. Kemudian akan membentuk sporosit gitu. Nah, sporosit yang nantinya akan apa ya, kayak semacam membentuk ekor ya, yang menjadi serkaria yang mudah kayak berenang begitu. Dia tidak membutuhkan intermedier lagi seperti ikan, tumbuhan air atau yang lainnya, itu tidak. Tapi langsung dia menempel ke skin atau kulit manusia. Ya, pada saat manusia itu berenang di wilayah perairan yang memang ada serkaria dari trematoda darah gitu ya, baik itu japonicum, baik itu mansoni, baik itu hematobium ya. Jadi dia bisa masuk ke pori-pori kulit kita gitu ya. Nah, ketika dia berpenetrasi atau masuk ke dalam kulit kita, akhirnya ekornya itu lepas gitu ya. Sehingga ketika lepas dia itu akan menjadi schistosomole ya. Kemudian dia akan bersirkulasi di dalam tubuh manusia ya. Kemudian dia akan menuju ke darah, hati, dan akhirnya akan menjadi cacing dewasa gitu ya. Nah, ini adalah beberapa bagian-bagian karena tergantung juga nih kalau misalkan jenisnya adalah mansoni begitu ya. Jadi mansoni itu bisa di area usus ya. Kemudian ada juga japonicum ya. Japonicum itu di usus 12 jari. Kemudian hematobium itu ada di bagian ini ya, urin atau penampung urin ya di dalam tubuh kita, itu kandung kemih. Nah, ini adalah siklus hidup dari Schistosoma japonicum. Ya, jadi setiap masing-masing itu memiliki apa cara hidup masing-masing ya, meskipun pada prinsipnya sih hampir sama, membutuhkan host atau inang ya, ada inang definitif, ada inang intermediar gitu. Oke, untuk apa namanya proses infeksinya ya, di sini ada stadium inkubasi ya. Jadi ketika cacing itu sudah berpenetrasi melalui kulit ya, kemudian bermigrasi melalui sirkulasi darah sampai si cacing itu tumbuh dewasa ya, itu antara 4 sampai 7 minggu ya. Bisa melalui kulit ya, kemudian di paru-paru, bahkan masuk ke hati. Kemudian ada istilah stadium oviposition ya. Jadi oviposition itu ketika telur itu sudah banyak dikeluarkan cacing betina ya, dia akan bermigrasi ke vena mesenterica yang lain ya. Dia akan masuk ke cabang-cabang vena yang lain. Kemudian dia akan menimbun telur dalam jaringan ya selama 1 sampai 18 bulan yang disebut sebagai Katayama disease atau Katayama syndrome gitu ya.
Nah, telur dapat terbawa oleh sirkulasi darah sampai ke vena porte ya, ke dalam hati dan dapat menembus keluar pembuluh darah masuk ke jaringan hati dan menyebabkan pseudoabses gitu ya. Gejala-gejalanya seperti yang ada di slide ya, panas atau demam, lemah, sakit kepala ya, atau urtikaria, berat badan menurun dan lain-lain. Kemudian stadium proliferasi itu bisa terjadi lebih dari 1,5 tahun ya. Jadi terbentuknya pseudoabses ya dan pseudotubercle di sekitar telur. Jadi terbentuklah proliferasi jaringan pengikat sehingga terjadi fibrosis gitu ya. Yang menyebabkan sirosis hati hingga terjadi asites dan varises ya di esofagus dan lain-lain. Nah, untuk pencegahannya karena memang dia tidak membutuhkan intermediar berupa siput atau berupa tanaman air ya, tapi dia langsung berpenetrasi melalui kulit ya, berarti menghindari berenang secara bebas ya di tempat-tempat yang tinggi atau daerah yang rawan kasus schistosomiasis gitu ya. Yang tentunya berenang di wilayah air yang sudah diberikan kaporit ya atau klorin yang aman ya, dan tidak buang air besar sembarangan, masak air dengan sampai matang ya, dan melakukan pengobatan pada penderita untuk mencegah terjadinya siklus hidup bagi si cacing darah ya. Oke, itu untuk yang trematoda. Yang kedua adalah kestoda ya. Kalau untuk kestoda disebut juga sebagai cacing pita ya. Kalau kestoda dilihat dari bentuk cacingnya pipih juga ya, tapi beda karakteristik dengan trematoda. Kalau trematoda itu memang lebih identiknya adalah cacing yang berbentuk flat atau daun gitu ya. Meskipun ada juga sih trematoda darah yang bentuknya tidak seperti lainnya, tapi paling tidak dia bentuk tubuhnya pipih sama dengan yang lain-lainnya yang memiliki oral secret. Kalau pada kestoda itu dia lebih spesifiknya memiliki segmen-segmen atau proloctid gitu ya, yang memiliki kepala ya, yang kita kenal sebagai skoleks dan mempunyai alat penghisap. Tidak memiliki mulut dan alat pencernaan, dan penyerapan makanannya itu bisa terjadi seluruh tubuh-tumbuhan, tubuh manusia atau hewan ya yang terinfeksi. Nah, di sini ada dua spesies dari cacing pita ya, ada Taenia solium, ini parasit pada hewan babi, dan Taenia saginata itu parasit pada hewan sapi. Manusianya mana? Nah, manusia karena memang penyuka dari herbivore ya. Jadi bisa mereka yang mengkonsumsi hewan babi, juga bisa yang mereka mengkonsumsi hewan sapi itu tertular oleh cacing pita, baik itu Taenia solium maupun Taenia saginata ya. Oke, yang pertama ini adalah Taenia solium ya. Jadi kalau Taenia solium itu jenis cacing yang bisa menginfeksi, yang tadi saya sebutkan kan dia parasit pada babi ya, itu juga bisa menginfeksi pada manusia gitu. Nah, habitatnya dia ada di yang stadium dewasanya itu ada di usus halus ya, yang itu ada di bagian jejunum ya, bagian atas pada organ usus manusia ya. Nah, sedangkan untuk stadium larvanya itu berada di jaringan organ tubuh babi. Jadi, kalau misalkan manusia atau seseorang itu mengkonsumsi hewan babi yang di dalam dagingnya itu masih ada larva dari babi Taenia solium, yaitu bisa berkembang lebih lanjut ya di dalam tubuh manusia. Nah, kalau untuk morfologi bisa dilihat di sini untuk panjangnya itu antara 2 sampai 4 meter ya, ukuran dewasa, dan hidupnya itu dapat mencapai 25 tahun. Jadi kalau misalkan ada di dalam tubuh manusia itu bisa bertahan sampai 25 tahun ya. Bentuknya pipa dan pipih. Nah, pipih tapi tidak terlalu flat seperti cacing trematoda ya. Dia pipa tapi pipih seperti itu, dan pipihnya dorsoventral ya, yang terdiri dari bagian kepala atau skoleks ya. Jadi ini adalah area skoleksnya ya. Jadi kalau dilihat lagi bentuknya seperti ini.
ya. Jadi ada leher dan ada strobila yang terdiri dari segmen proglotid. Jadi kalau kalian lihat itu kan kayak ada semacam sekat-sekat atau berbuku-buku ya, itu namanya bagian-bagian proglotid. Nah, ruas-ruas ini itu atau berbuku-buku ini bisa mencapai jumlahnya 1000 buah ya. Scolex itu atau bagian kepalanya bentuknya bulat seperti ini ya, yang terdiri dari 4 buah batil isap dan rostrum ya. Rostrum itu yang bagian atas, sedangkan rostrum ya ini yang bentuknya lingkaran-lingkaran atau bulat-bulat seperti ini. Nah, ini adalah Taeniasolium ya. Jadi yang paling atas ini adalah rostrum dan yang bulat ini ya, bentuknya bulat ini rostrum ya. Kemudian kita lihat di sini untuk struktur morfologi tubuhnya ya. Jadi kalau dilihat secara morfologi bagian scolex ya. Jadi bagian scolex ini ada yang disebut sebagai rostrum ya. Ini rostrum nih ya, bagian ujung yang meruncing, terus rostrum. Kemudian rostrum ya, ini saker ya atau penghisap. Tadi kan ada 4 batil isap ya, 1, 2, 3, 4. Nah ini ada untuk menghisap. Kemudian di bagian leher ya, bagian leher dan memanjang ya, jadi ada kayak bagian tubuhnya lah ya. Itu kayak tersegmen-segmen, itu disebut setiap segmen ini adalah proloctid. Gitu. Nah setiap proloctid ini memiliki kayak semacam organ-organ vital masing-masing gitu ya. Di situ ada tempat untuk reproduksinya ya, untuk menyerap makanannya, jadi lebih lengkap di per segmen, bahkan telurnya pun nanti diletakkan per segmen gitu. Jadi kalau semisal tidak sengaja tertelan hanya satu segmen saja, itu bisa menyebarkan penyakit ya. Jadi kalau di dalamnya itu ada telur-telur cacing gitu ya. Jadi kalau misalkan tertelan ya, telur cacing kita itu akan menetas gitu di dalam tubuhnya manusia atau hewan. Oke, kemudian nah siklus hidupnya seperti apa? Jadi kita mulai dari ketika makanan itu, misalkan dalam bentuk daging ya, kita ambil contoh daging babi seperti itu ya, yang dikonsumsi dalam bentuk masih mentah atau tidak matang, atau tidak ada pengolahan yang baik ya. Jadi tanpa disadari itu ada larva dari cacing pita atau Taeniasoliumnya, yaitu dalam bentuk kista ya, ditelan oleh manusia ya, ketika itu akan masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian apa yang terjadi? Kista itu akan menetas ya, akan membentuk cacing dewasa, cacing pita dewasa yang itu ada di area usus halus. Dan ketika dibiarkan dalam waktu yang lama, itu dia akan mencapai panjangnya 2,5 sampai 3,5 meter. Dia akan memenuhi area usus gitu ya. Nah, kemudian ketika seseorang itu berekskresi ya, mengeluarkan feses ya, maka feses itu akan ditemukan telur gitu ya. Nah, telur itu kita tahu kalau dia sudah berbaur dengan tanah, berbaur dengan air, itu kan mudah sekali untuk ikut meresap ya, karena kan ukurannya mikron gitu ya. Nah, ketika dia itu masuk ke pemukiman warga yang mungkin di situ ada peternakan, ada peternanian, itu bisa menempel ya, atau dikonsumsi bebarengan dengan makanan ternak. Nah, ini berbahaya sekali gitu ya. Ketika dia masuk, misalkan di sini ada hewan babi, dia akan mengkontaminasi tumbuhan dan itu dimakan oleh hewan, atau langsung sebagai tempat media makan si hewan itu, dia akan masuk ke dalam tubuh hewan. Kemudian telur tadi itu akan berkembang menjadi larva dan masuk ke jaringan otot hewan, ya. Lalu akan membentuk kista, ya, membentuk kista, dan itu ketika seseorang memakan daging yang dimana di jaringan ototnya ada kistanya, ya itu akan berulang lagi seperti di awal. Gitu ya. Ini adalah cacing untuk Taeniasolium.
Untuk gejalanya ya sama sih ya, karena manusia itu kan terinfeksi karena mengkonsumsi daging babi yang masih mentah atau kurang masak gitu ya. Yang itu larvanya masih dalam tahap larva cysticercus gitu, atau yang itu bisa menyebabkan tainasis gitu ya. Yang tentunya akan mengganggu saluran pencernaan ya, gangguan pencernaan bisa diare, bisa konstipasi ya, sakit kepala, anemia, kondisi perut yang tidak enak begitu. Ada nyeri di bagian perut ya, kehilangan berat badan dan lain-lain. Itu adalah gejala klinik yang ditimbulkan kalau di dalam tubuhnya atau di dalam usus halusnya itu sudah ada cacing dewasa. Nah, ini adalah proses operasi ya untuk mengeluarkan cacing pita dari usus 12 jari. Jadi bentuknya kelihatan ya, dia bersegmen-segmen seperti ini ya. Jadi kalau tidak dikeluarkan berbahaya sekali ya. Seseorang bisa kehilangan nyawa karena apa? Cacing ini akan terus bertambah panjang, akhirnya bisa membuat cacing ususnya itu kayak berlubang seperti itu. Setelah itu juga akan menyerap semua sari-sari makanan yang harusnya diserap oleh manusia itu akhirnya diambil oleh cacing pita. Kemudian ada cacing Taenia saginata ya. Kalau ini habitatnya itu di tubuh manusia ya, yang dimana manusia itu sebagai host spes definitif ya. Kemudian ada host spes lainnya, yang pertama ada sapi atau kerbau gitu ya. Untuk morfologinya, di mana cacing dewasa itu ketika berusia 10 sampai 12 minggu itu akan berwarna putih ya. Jadi dia transparan. Kemudian panjangnya itu bisa mencapai 4 sampai 25 meter. Nah, bedanya ya, ini yang solium, ini yang Taenia saginata. Kalau pada solium ya, itu kan memiliki kayak semacam rostelum ya di bagian ujungnya. Tetapi kalau pada saginata itu enggak ada. Jadi adanya hanya batil isap saja ya kalau pada saginata. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kemudian untuk siklus hidupnya sama ya, tapi di sini dia melibatkan tumbuhan air atau tumbuhan lah ya, yang itu sebagai pakan ternak gitu ya. Jadi kalau semisal daging sapi ya, yang itu ada larva dari cacing pita ini, akhirnya ikut tertelan oleh manusia ya, masuk ke dalam tubuh manusia, akhirnya bertumbuh kembang ya di dalam usus gitu ya, usus manusia dan akhirnya bisa bertambah panjang di sana, kemudian terbawa oleh feses ya, dimana kita tahu di setiap prolaktit itu kan ada telur ya, telur yang ketika dia itu bisa keluar ya bersama dengan feses, kemudian dia akan menempel di tubuh-tubuhan, kemudian dia akan dimakan oleh sapi, begitu seterusnya. Nah, ini ada tahapannya untuk siklusnya ya. Jadi berawal dari telur ya, kemudian onkosfer, larva heksakan, ya, ada sister ada cacing pita muda, ya, cacing pita dewasa, kemudian prolaktit rontok ya. Rontok itu artinya dia mengeluarkan telur-telurnya. Nah, secara seksual ya, untuk telur ini dia akan menghasilkan dan menyimpan telur pada prolaktitnya ya. Jadi segmen prolaktit yang matang kemudian rotok ya bersamaan dengan telur-telur yang dikandungnya. Ya, telur ini keluar melalui kotoran inang primer gitu ya dan dimakan oleh inang perantara, bisa itu babi atau sapi dan lain-lain gitu ya. Nah, onkosfer ya. Nah, onkosfer ini di dalam tubuh inang perantara telur menetas menjadi onkosfer ya. Di mana onkosfer ini larva heksakan yang masih dibungkus oleh lapisan embrionik. Lalu larva heksakan ini onkosfer menjadi larva heksakan yang mampu menembus dinding saluran pencernaan dan terbawa menuju otot. Nah, cysticercus ya, larva heksakan yang telah berada di otot kemudian membungkus diri menjadi cysticercus yang bisa bertahan beberapa tahun ya pada hewan. Di sini ada hewan itu sebagai inang perantara ya. Kemudian akan terbawa ke inang primer ya, yang kita sebut sebagai inang definitif. Nah, apabila termakan bersamaan dengan daging hewan ya, maka itu tadi dia akan masuk ke dalam tubuh manusia ya,
di mana Cysticercus itu akan menempel pada saluran usus ya, kemudian menjadi cacing pita muda gitu ya, dan tumbuh menjadi cacing dewasa. Dan karena dia memiliki batil ya, atau alat isap gitu ya, kemudian akan melakukan proses reproduksi di sana juga ya, di mana setiap prototip itu akan terbentuk telur gitu ya, di mana setiap prototip itu bisa berjumlah puluhan sampai ratusan ribu per segmen untuk telurnya. Nah, itu prototip akan rontok, di mana telur akan dikeluarkan ya yang sudah matang, dan segmen-segmen prototip yang penuh dengan telur tadi itu mulai berguguran dan terbawa oleh kotoran. Di mana ketika kotoran itu keluar atau feses itu keluar, di mana telur-telur itu juga akan ikut keluar kan ya. Kemudian bisa menempel di tanah, menempel di rumput, tumbuhan, itu dikonsumsi oleh hewan sapi atau kerbau atau babi, akhirnya bisa masuk lagi ke dalam tubuh si hewan tersebut dan akan masuk ke dalam jaringan otot di daging gitu ya. Nah, ketika daging itu dikonsumsi dalam kondisi mentah, tidak higienis, akan masuk lagi ke dalam tubuhnya manusia, begitu seterusnya. Ya, gejalanya juga hampir sama ya dengan yang sebelumnya. Jadi yang jelas itu akan mengalami gangguan pencernaan gitu ya, bisa mengalami beberapa saluran pernapasan juga bisa ya yang terhambat untuk di mana bentuk dari cacing pita ini kan panjang ya, dia bisa menyumbat begitu, bisa mengalami obstruksi atau penyumbatan usus ya, tentunya ya membuat rasa yang tidak enak ya di area perut gitu, dan harus ada pemeriksaan lebih lanjut begitu. Pencegahannya ya, ini secara umum baik itu yang solium maupun saginata ya, atau yang lebih tepatnya untuk mencegah penyakit cacing taeniasis ya. Yang itu yang pertama, hindari mengkonsumsi ikan atau daging, terutama daging babi yang tidak matang sempurna ya. Kemudian cuci buah dan sayuran yang memang itu bisa dimungkinkan untuk menempelnya telur-telur yang terbuang tadi yang bersamaan dengan feses. Ini harus higienis dalam hal ini. Nah, yang terutama yang memiliki peternakan ya, buatlah kayak semacam pembuangan untuk saluran apa ya, limbah yang itu kaitan dengan kotoran hewan itu pada tempatnya gitu ya. Jadi tidak boleh mencemari air yang memang itu untuk konsumsi masyarakat begitu. Dan periksa hewan kebersihan kesehatannya secara rutin gitu ya, dan tentunya harus higienis untuk menjaga kebersihan tangan ya sebelum kita makan, kemudian dari toilet gitu ya, jadi harus benar-benar hidup sehat ya, kalau tidak ingin mengalami taeniasis gitu. Oke, itu untuk jenis dari parasit ya, dari golongan helminthes atau cacing parasit, yang itu untuk pelatih helminthes ya. Untuk nema helminthes itu akan disampaikan setelah ini ya.